Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kali ini belajar kita dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sahabat, di pertemuan sebelumnya, di episode sebelumnya, kita telah membahas banyak pembahasan tentang bagaimana cara menulis huruf hijaiyah yang tunggal. Ya, seperti ini, tunggal, alif, ba, ta, sa, jim sampai selesai, sampai ya, sampai ya. Kita telah membahas menulis tunggal. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menyambung huruf hijaiyah. Kenapa? Karena untuk huruf hijaiyah atau tulisan Arab itu tidak sama dengan tulisan Latin. Kalau tulisan Latin boleh disambung, boleh tidak. Sementara kalau tulisan Arab wajib disambung utamanya dalam satu kata itu wajib disambung. Tapi kalau seumpamanya dalam satu kalimat itu tidak boleh disambung, tetap tidak boleh. Contohnya di atas ini adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ini satu kata dengan menyebut nama. Bismi dengan menyebut nama. Allah, Allahi, Allah. Ini satu kata, beda kata sudah. Antara bismi dengan Allah itu sudah beda kata. Sehingga walaupun mim bisa disambung dengan alif, karena sudah beda kata, maka tidak perlu disambung lagi. Jadi perkataannya wajib disambung kecuali beda kata atau memang ada huruf-huruf yang tidak boleh disambung. Sebelum kita panjang lebar memasuki tentang bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah, saya kasih tahu terlebih dahulu ada beberapa huruf yang tidak boleh disambung. Yang pertama adalah huruf alif. Huruf alif ini tidak boleh disambung, cuman tidak boleh disambungnya itu hanya di alif. Ini tidak boleh disambung, saya kasih tanda. Tidak boleh disambung di awal kata atau di tengah kata. Bisa disambung di akhir kata. Alif, kemudian huruf dal. Ini juga sama statusnya dengan alif. Tidak boleh disambung di awal kata dan di tengah kata. Kemudian ada zal. Ini juga sama. Kemudian ro dan za. Dan satu lagi huruf yang tidak bisa disambung yaitu huruf waw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf dalam huruf hijaiyah yang tidak boleh disambung di awal kata. Alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Keenam ini tidak boleh disambung. Sementara yang lain itu boleh disambung semua. Bisa disambung semua di awal, di tengah, dan di akhir. Dasar dari cara menyambung huruf yaitu ada 3 sisi, yaitu awal. Ini awal seperti ini, ba, kemudian tengah, sin ini posisinya ada di tengah, bismillah ini contohnya di atas. Ba ini adalah huruf awal, sin ini huruf tengah, kemudian mim ini adalah huruf akhir. Bagaimana kalau seumpamanya hurufnya banyak, lebih dari 3 kata, maka di awal, yang awal, ba, seumpamanya ada 4 huruf, maka huruf yang pertama itu adalah di awal, huruf yang kedua dan yang ketiga itu adalah di tengah, kemudian huruf yang terakhir yang keempat itu adalah huruf terakhir.
Jadi kalau banyak lebih dari 3, semua yang ada di tengah, entah berapa jumlahnya yang ada di tengah, itu diposisikan sebagai huruf tengah. Itu dasarnya. Mari kita langsung belajar. Kita loncati untuk huruf-huruf yang tidak bisa disambung, kita loncati, kita bahas pada akhir saja. Kita bahas pertama kali adalah huruf ba. Mari kita ulas tentang huruf ba. Bagaimana cara menyambung huruf ba? Cara menyambung huruf ba, kita buat tabel atau kasih keterangan saja. Ba, huruf ba, kasih tanda ini awal ya, awal huruf ba. Bentuk huruf ba di awal itu seperti ini. Saya diperbesar saja. Ini ba. Nah, titik-titik ini saya kasih titik-titik berarti ada huruf berikutnya. Cuman ketika ada huruf ba di awal maka bentuknya seperti ini. Ba, ta, sa itu sama. Di awal bentuknya seperti ini. Kemudian contohnya langsung saya kasih contoh. Ba di awal contohnya adalah lafaz bismillah. Ini karena ba-nya ada di awal. Bis bertemu dengan sin, kemudian bertemu dengan mim. Bismillah. Ini adalah huruf ba. Di awal adalah huruf ba. Kemudian baini. Ba, ya, baini. Ini huruf ba di awal. Kemudian ada ya. Ini ada terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ada 3 huruf, ada 4 huruf. Namanya baini. Nah, seperti ini. Tadi bismillah, bismi, kemudian baini. Kalau bismi ada 3 huruf. Ini yang saya contoh, yang saya terangkan tadi, bahwa seandainya ada 4 huruf atau lebih, maka semua huruf yang ada di tengah di antara huruf depan dan huruf akhir dianggap huruf tengah. Ya sama non. Kemudian ini ada ya. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka bentuk huruf-huruf yang berada di antara huruf awal dan huruf akhir itu adalah huruf tengah. Semuanya sama. Entah jumlahnya di tengah berapa, terserah. Yang penting ada awal dan ada akhir. Yang tidak berubah yaitu huruf yang di awal dan huruf yang di akhir. Ba, ta juga sama bentuknya. Tilka, seumpamanya contoh yang tilka. Ta, ta seperti ini. Jadi ini kalau saya potong seperti ini. Kalau dipotong yang tadi ini titik-titiknya saya potong jadi t bertemu dengan lam, langsung disambungkan tilka, semuanya kayak gitu. Ta, lam, kaf, tilka. Kemudian huruf tengah, ba, ta, dan sa, bagaimana di tengahnya? Bentuknya seperti apa? Awal, kemudian tengah. Tengah, yaitu bentuknya seperti ini. Kalau bentuk awalnya seperti itu, bentuk tengahnya seperti ini. Huruf awal, titik-titik dulu, huruf sebelumnya, kemudian angkat ke atas. Buat kayak kayak gigi gear itu, buat kayak gini. Ini titik-titik berarti ada huruf sebelumnya, kemudian titik-titik berikutnya ada huruf setelahnya. Ini bentuk huruf ba, ta, dan sa. Atau ada yang ini kalau
berada di tengah. Kemudian ada yang posisinya melengkung ke atas, hanya pendek, giginya ini pendek, ini agak tinggi, ini agak tinggi, contohnya yang tinggi. Kemudian ada yang pendek, hanya seperti ini. Ada yang seperti ini. Kemudian ada yang melengkung ke atas, yang di tengah, seperti ini. Ini sudah dianggap satu huruf. Contohnya yang tadi, ini non, tapi sama. Non di tengah itu dengan ba sama bentuknya. Non di tengah sama ba sama. Bisa dinaikkan ke atas. Biasanya ketika bertemu dengan huruf ya, bertemu dengan huruf ha, bertemu dengan kho, bertemu dengan jim, itu kebanyakan orang menulisnya dibuat naik ke atas. Untuk lebih jelasnya saya rinci dulu. Ini ba, ini adalah huruf awal. Kemudian ya ini adalah huruf tengah. Sama antara ya, ba, ta ketika posisinya ada di tengah. Ada di awal juga sama. Yang beda itu pada akhirnya. Kalau ba, ta, ya, non itu juga sama. Ini ada huruf awal ba, huruf tengahnya ya. Ini ada sambungan, dipotong seperti ini. Kemudian iya-nya, sambungannya sampai di sini. Huruf aslinya sampai di sini. Kemudian ini non yang melengkung ke atas sampai di sini. Kalau dibuat model dinaikkan ke atas. Kalau dibuat model tidak dinaikkan, seumpamanya menggunakan yang model tengah, yang model seperti ini, maka bentuknya tidak seperti itu. Kita buat baini lagi, tapi sekiranya huruf sambungan tengahnya tidak dinaikkan, nih, maka yang di sini langsung seperti ini. Kita ambil yang agak tinggi. Ambil yang agak tinggi langsung. Kalau seumpamanya ininya panjang, lengkungnya panjang, maka dianggap ini, makanya ini dibuat langsung lurus, kemudian langsung buat ya. Jadi yang dianggap iya itu dimulai dari sini, tetap mulai dari sini. Ini. Ini. Kalau seumpamanya dibuat model yang seperti ini. Jadi ininya dipendekkan. Kalau ingin karena merasa lebih bagus menggunakan yang melengkung, tidak apa-apa. Ininya dipanjangkan, asal jangan sampai menambah satu gigi. Jangan sampai menambah satu gigi. Kadang kita tidak paham, ini dianggap adalah bagian dari iya. Walaupun bentuknya iya itu seperti ini dianggap bagian dari iya. Kemudian di depannya ditambah gigi, namanya buat seperti ini. Nih. Kemudian ba, iya, non, buat seperti ini. Maka kalau seperti ini salah. Ini salah. Kenapa kok dianggap salah? Karena nambah satu huruf. Yang mana satu huruf tersebut identitasnya tidak ketemu. Ini huruf apa? Tidak ada titiknya, tidak ada keterangannya. Akan tetapi dianggap ya tidak bisa. Ya di akhir sambungan itu sampai di sini cuman. Seperti itu. Sehingga ini dianggap salah karena lebih dari satu huruf. Yang benar cara menulisnya jika menggunakan gigi pendek, maka huruf iya-nya langsung dari gigi pendek, langsung iya dimulai dari sini. Jika menggunakan yang tinggi, maka tidak perlu memberi gigi, langsung dinaikkan, dilengkungkan ke atas, kemudian buat huruf ya, seperti itu. Ini kaidah yang cara menyambung di tengah huruf. Untuk huruf ba,
ta, dan sa. Kemudian pada akhir sambungan. Akhir. Ya, pada akhir sambungan, semua huruf hijaiyah pada akhir sambungan itu sama dengan huruf tunggalnya, akan tetapi ada huruf sebelumnya. Berarti kalau sama dengan huruf tunggalnya, contohnya di awal seperti ini, berarti ini bentuknya ba kan sama, bentuknya seperti ini, ba, ta, sa. Kemudian ini ada huruf sebelumnya, itu huruf sambungan pada akhir kata. Kemudian ya sama semuanya, semua huruf jika berada di akhir sambungan maka bentuknya sama dengan huruf tunggal, akan tetapi ada huruf yang menyambung sebelumnya. Itu saja kalau bentuknya sama. Ba, ta itu sama semuanya di akhir. Contohnya bintun, ya, bintun. Ba, nun, kemudian ta, bin, tun. Contohnya seperti ini, ba, nun, ta. Jadi huruf akhirnya dibuat sama dengan huruf tunggalnya. Kemudian contoh lagi, kitabun bisa dibuat kaf sebenarnya. Kitabun, ya gimana, kitab dah, anggap dah bacaan kitab, tidak, walaupun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Kaf, kitabun, kitab. Seperti ini, kaf pertama, kemudian ta di tengah, kemudian ba di akhir, sama seperti itu. Sa juga sama, semuanya huruf sa. Contohnya lam, mim, sa, semuanya seperti itu. Ada huruf lam, kemudian mim, di akhir sa. Seperti itu. Ini adalah contoh dari ba di awal, ba ta sa di awal, kemudian ba ta sa di tengah. Ada tiga model. Kemudian ba ta sa pada akhir sambungan. Mungkin cukup sampai di sini dulu biar tidak terlalu panjang. Kita ingat-ingat terlebih dahulu, kita latih terlebih dahulu dengan beberapa contoh. Kita bisa terserah walaupun tidak sesuai dengan bahasa Arab, yang penting ada huruf-huruf Arabnya. Kita latih umpamanya mim, kemudian nun, kemudian ta, umpamanya seperti itu. Kemudian bagaimana cara menyambungnya kita latih sendiri. Mim itu nanti di awal itu seperti apa, karena ini masih belum nyampe kepada mim, tidak apa-apa, kita melatih yang ada dulu. Mim, kemudian nun, kemudian ta. Seperti itu. Kita latih yang ada dulu, yang sudah dipelajari, bagaimana cara menyambung di awal, bagaimana cara menyambung di tengah, dan bagaimana cara menyambung di akhir. Karena khusus untuk pelajaran menulis itu disarankan untuk sering berlatih agar mudah ingat, kemudian terbiasa.
Jadi otomatis kalau sudah terbiasa, sudah ingat, otomatis ketika bertemu dengan huruf-huruf yang perlu disambung, maka akan disambung. Seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita bertemu di episode berikutnya di pembahasan huruf jim, ha, ho. Ini dilatih terlebih dahulu. Kalau sudah paham bisa pindah ke video berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.